Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat beliau, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan generasi salaf. Hadis ini sifatnya pujian Nabi SAW bahwa mereka adalah generasi terbaik. Namun di dalamnya mengandung perintah agar kita mencontoh dan meneladani mereka. Orang yang mencontoh mereka disebut salafi. Kalau dalam bahasa Arab, kata salaf artinya generasi pertama umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama. Jadi salaf itu generasi pertama umat Islam, salafi artinya pengikut mereka. Jadi salafi itu bukan golongan, bukan kelompok, bukan organisasi, tapi setiap umat Islam yang mengikuti 3 generasi pertama umat Islam, generasi salaf, maka dia disebut salafi. Ini perintah Nabi SAW untuk mengikuti mereka, karena mereka adalah generasi terbaik, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adapun manhaj itu artinya metode beragama, cara kita beragama. Contohnya, ketika kita ingin memahami satu ayat atau satu hadis, maka kita cari tahu dulu bagaimana sahabat memahami ayat dan hadis itu. Bagaimana tabi'in dan tabi'ut tabi'in memahami ayat dan hadis itu. Jangan kita buat pemahaman sendiri yang berbeda dengan pemahaman mereka. Kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja dalam surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka, yaitu neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Aman ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasulullah kepada yang diturunkan dari Rabbnya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Dan ada dalil yang lebih spesifik agar kita mengikuti jalan sahabat. Di antaranya, kalau ingin masuk surga, ingin diridhai oleh Allah, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka telah dapat hidayah. Perhatikan sini. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, kalau mereka beriman seperti iman kalian. Kalian di sini maksudnya siapa? Para sahabat. Faqad ihtadau, sungguh mereka dapat hidayah. Maka Allah syaratkan kalau mau dapat hidayah harus beriman seperti imannya siapa? Para sahabat. Contoh lagi Allah berfirman ayat yang lain, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menjadi oposisi bagi Nabi, yaitu menentang Nabi SAW, setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain kaum mukminin. Kaum mukminin di zaman itu siapa? Para sahabat. Ya. Nuwallihi ma tawalla, kami membuat dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami buat dia masuk dalam neraka, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Setiap orang yang berakal sehat pasti memilih manhaj salaf. Setiap orang yang cerdas pasti dia mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Paling tidak ada 6 sisi yang menunjukkan bahwa memilih manhaj salaf sangat logis, sangat masuk akal. Yang pertama, guru mereka adalah guru yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pastilah murid-murid beliau adalah yang terbaik juga. Makanya jemaah sekalian, kenapa orang-orang Syiah mencela
mencela para sahabat Nabi SAW karena tujuan mereka ingin menunjukkan kepada umat ini hasil didikan Muhammad SAW. Mereka ingin menjelek-jelekan Nabi SAW, tapi tidak berani secara langsung. Kenapa? Kalau langsung, semua umat langsung marah, langsung tahu ini golongan sesat, mau menyesatkan kita. Maka mereka mengambil jalan yang tersembunyi, seakan-akan mereka ingin menjelek-jelekkan para sahabat, tapi yang mereka inginkan adalah gurunya yang tidak becus mendidik mereka. Maka guru mereka adalah guru yang terbaik. Wajar kalau kemudian mereka menjadi generasi umat Islam yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW juga menegaskan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi, yaitu para sahabat beliau. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu muridnya para sahabat, tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Alasan logis yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah datang dengan bahasa mereka. Wajar kalau mereka lebih paham daripada kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Alasan yang ketiga, mereka menyaksikan langsung Al-Quran itu turun atau hadis itu datang. Bahkan ayat dan hadis itu datang seringkali karena permasalahan yang terjadi di antara mereka atau peristiwa yang terjadi pada diri mereka. Wajar kalau mereka lebih paham tentang makna ayat dan makna hadis. Alasan logis yang keempat, dahulu para sahabat jika salah paham terhadap satu ayat atau satu hadis, Rasulullah SAW langsung meluruskan. Alasan logis yang kelima, apabila kita beda pemahaman dengan para sahabat Nabi SAW, maka pasti mereka yang benar dan kita yang salah paham. Tidak masuk akal kalau kita yang benar lalu mereka yang salah paham. Kemudian alasan logis yang keenam, ini yang terakhir, mengapa kita harus memilih manhaj salaf? Karena mereka itu pasti adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka dipilih untuk menemani Nabi yang paling Allah cintai. Pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk beliau orang-orang terbaik. Sebagaimana istri-istri beliau adalah pilihan Allah untuk beliau, wanita-wanita terbaik yang pernah ada dalam sepanjang zaman. Jadi beliau adalah orang yang paling Allah cintai, yang paling mulia. Pasti Allah pilihkan untuk beliau yang menjadi sahabat beliau orang-orang terbaik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka itu adalah umat Islam yang paling baik hatinya dan paling mendalam ilmunya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, seluruh sahabat adalah ulama. Seluruh sahabat ilmunya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berada di atas kita. Sehingga Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, kalau sahabat sudah sepakat, aku ikuti kesepakatan itu. Kalau sahabat beda pendapat dalam satu permasalahan, ada dua pendapat, maka aku akan memilih salah satu darinya yang lebih cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dan aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Itu cara beragama yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lanjutan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan mereka adalah yang paling sedikit membebani diri, paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Para sahabat Nabi SAW adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Pasti kita yakini kan, bukan kebetulan sahabat-sahabat itu yang menjadi teman Nabi Muhammad SAW dan membantu beliau dalam menegakkan agama. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah athar-athar mereka, jejak-jejak mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.